Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang saat ini sedang mengatur strategi baru terkait jaminan pensiun yang lebih sejahtera. Berikut adalah keterangan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan keynote speech dari Yang Mulia Menteri Keuangan Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita berikan sambutan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati. Kontemporer di dalam sektor keuangan, khususnya mengenai pensiun dan juga asuransi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana kita sudah lihat di dalam bulan terakhir ini, bahwa adanya pemulihan ekonomi global yang terus berjalan itu tidak selalu berjalan lancar dan mudah. Kita menghadapi risiko yang banyak sekali datang dari adanya konflik geopolitik yang terus berubah dan juga adanya harga-harga yang terus naik yang kemudian menciptakan lebih banyak beban tambahan dari disrupsi awal rantai pasokan dan juga adanya terlambatan pembangunan ekonomi, dan ini juga terjadi di beberapa negara sejalan dengan adanya inflasi yang terus meningkat yang dipicu oleh adanya harga makanan dan komoditas energi yang terus naik, dan ini juga meningkatkan adanya satu risiko. Pemerintah juga menciptakan 5 pilar strategis. Pilar yang pertama adalah untuk meningkatkan akses menuju jasa-jasa keuangan. Lalu pilar yang kedua adalah berkaitan dengan ekspansi dari sumber daya keuangan jangka panjang. Pilar ini khusus menjadi satu panduan untuk merancang pengembangan industri dan juga industri asuransi dan dana pensiun yang memiliki karakteristik untuk mengakumulasi dana jangka panjang. Lalu pilar yang ketiga berkaitan dengan strategi untuk meningkatkan competitiveness atau daya saing di sektor keuangan. Dan pilar ini menekankan mengenai menciptakan satu sektor keuangan dan juga proses bisnis yang efisien melalui inovasi untuk menciptakan kompetisi yang sehat antara industri-industri tersebut. Lalu pilar yang keempat adalah perkembangan instrumen keuangan dan juga memperkuat mitigasi risiko dari instrumen keuangan tersebut. Dan sebagai variasi instrumen keuangan itu terus berkembang, pilar keempat itu diwajibkan untuk memperkuat pengawasan dari kapasitas otoritas untuk mengimplementasi teknologi atau metode teknologi pengawasan. Lalu pilar yang kelima adalah meningkatkan investor atau meningkatkan perlindungan konsumen dan investor dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pasar keuangan Indonesia, dan pada saat yang bersamaan juga memastikan bahwa integritas pasarnya sudah baik dan juga kepercayaan masyarakat kepada sektor keuangan itu diharapkan menjadi satu platform yang sangat penting dan bagi kita untuk bisa mencapai satu sektor keuangan yang lebih dalam, dan pada saat yang bersamaan juga memastikan bahwa institusi jasa keuangan serta juga pasar keuangan itu untuk terus-menerus berinovasi dan juga memperbaiki inovasi tanpa menghilangkan kepercayaan publik dan juga investor. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sejalan dengan tema konferensi ini, saya juga akan sedikit membahas mengenai strategi reformasi berkaitan di dalam industri pensiun dan asuransi. Peran dari kedua industri non-perbankan ini itu luar biasa dan sangat luar biasa strategis karena memang diharapkan untuk bisa mendukung dibentuknya adanya tabungan jangka panjang, dan ini sangat penting sebagai satu katalis untuk financial deepening dan juga sebagai sumber dari keuangan. Pemerintah dan industri juga menghadapi bahwa perkembangan dari industri dana pensiun dan asuransi ini amat sangat diperlukan, dan mempertimbangkan bahwa cakupan dari perlindungan pensiun untuk populasi Indonesia itu masih amat sangat kecil. Walaupun ada berbagai macam program pensiun itu sudah ada di Indonesia untuk waktu yang cukup lama. Dan juga rendahnya perlindungan pensiun itu sudah ada, dan paling tidak itu menjadikan ada 4 tantangan yang dihadapi oleh industri dana pensiun Indonesia. Pertama adalah partisipasi yang rendah, yang kedua kontribusi yang rendah, yang ketiga adanya tata kelola yang suboptimal,
dan juga kebijakan investasi yang suboptimal. Lalu yang terakhir adalah bahwa adanya isu-isu lainnya. Adanya partisipasi yang rendah itu terrefleksi di dalam cakupan dari peserta dari pekerja formal itu hanya 42% dari 53,1 juta pekerja formal di Indonesia. Dan kalau kita lihat untuk pekerja informal, partisipasinya itu hampir nol atau benar-benar atau amat sangat kecil. Ada sedikit perlindungan proteksi pensiun itu dapat dilihat dari kontribusi yang sangat rendah ini. Dan kontribusi wajib untuk program pensiun ini hanya 8,7% dari sistem keamanan nasional kami dan hanya 8% untuk program pensiun administrator negara. Jadi 8% kontribusi terhadap state administration ini dikalkulasi didasarkan pada gaji dasar. Dan itu hanya satu porsi dari gaji yang dibawa pulang atau take home pay. Dan ini tentu saja satu rasio yang sangat kecil pada saat pekerja sudah mencapai usia pensiunnya. Dan itu jauh dari rasio standar dari 40%. Dan kalau kita bicara mengenai sistem pensiun yang kuat, itu tidak terpisahkan dari masalah tata kelola. Keduanya itu adalah mengenai tata kelola dari institusi dan juga tata kelola dari kebijakan investasi itu sendiri. Tata kelola yang baik itu akan menghasilkan implementasi yang efisien, efektif, dan dapat diandalkan berkaitan dengan program pensiun tersebut. Dan juga kebijakan investasi yang baik itu juga bisa memperbaiki program atau ketahanan program pensiun tersebut dan juga bisa meningkatkan manfaat pensiun tersebut yang dapat dinikmati oleh para pesertanya. Dan satu sistem pensiun yang kuat dan desain yang kuat itu bisa memastikan bahwa manfaat pensiun itu dapat disampaikan kepada para peserta setelah mencapai usia pensiun. Dan untuk menjawab dan mengatasi semua tantangan tersebut, rancangan dari sistem pensiun serta reformasi Indonesia itu diharapkan untuk bisa mencapai satu titik di mana ini dapat dicapai, dapat terjangkau dan dapat memberikan manfaat yang baik. Oleh karena itu, struktur Indonesia itu tentu saja akan meminta jenis reformasi semacam ini dan juga kondisi ekonomi sosial serta juga kapasitas fiskal pemerintah juga perlu dipertimbangkan. Dan bagi kita untuk bisa meningkatkan perlindungan bagi para pekerja di hari tua, adanya peningkatan cakupan peserta itu akan didorong melalui implementasi dari satu program pensiun lebih fleksibel dan juga untuk memperbaiki program untuk bisa meminimalkan penarikan awal. Jadi perusahaan-perusahaan pensiun juga disyaratkan untuk bisa menerapkan tata kelola yang baik dan juga manajemen yang efektif dan juga adanya satu manajemen investasi yang lebih terstandarisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam industri asuransi kita semua tahu bahwa sektor keuangan di Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan. Pada tahun 2021, sektor perbankan atau aset sektor perbankan itu mencapai 78% dari keseluruhan aset sektor keuangan. Sementara aset sektor asuransi itu hanya berkontribusi sekitar 13%. Walaupun asuransi itu masih terus bertumbuh di dalam 6 tahun terakhir, kontribusi aset terhadap PDB itu hanya sekitar 9,6%. Dan data ini mengkonfirmasi fakta bahwa penetrasi asuransi dan juga kepadatan di Indonesia itu masih rendah. Dan menurut Swiss Re Sigma Database pada tahun 2020, penetrasi asuransi di Indonesia mengindikasikan oleh adanya rasio premi terhadap PDP hanya 1,9%. Dan ini bahkan rendah jika dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN seperti Singapura 9,5%, Thailand 5,3%, Malaysia 5,4%, dan bahkan Vietnam 2,3%. Dan belanja tahunan total untuk asuransi atau densitas asuransi oleh individu Indonesia itu menunjukkan selalu tren menurun
dan hanya mencapai sekitar $75 per tahun atau sekitar 1,9% dari total belanjanya. Dan penetrasi yang rendah dan densitas yang rendah dari asuransi di Indonesia mengimplikasi bahwa pasar asuransi di Indonesia itu sebenarnya masih sangat luas dan terbuka untuk dapat diekspansi dan dikembangkan lebih lanjut. Tapi ada beberapa tantangan untuk memperbaiki penetrasi asuransi di Indonesia. Menurut OJK pada tahun 2019, survei nasional berkaitan dengan inklusi dan melek asuransi, indeks literasi asuransi itu hanya 19,4%. Dan ini sudah meningkat 4% jika dibandingkan dengan survei tahun 2016. Sementara inklusi saat itu hanya 13,6%. Dan indeks dari tingkat melek dan juga inklusi untuk asuransi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor perbankan yang sekitar 36% dan 73,9% masing-masing. Dan tingkat literasi yang sangat rendah dan juga inklusi yang sangat rendah mungkin mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat berkaitan dengan produk asuransi dan pemahaman mereka mengenai manfaat asuransi itu masih sangat rendah. Dan ini mungkin bisa diakibatkan karena tidak adanya akses dan informasi berkaitan dengan manfaat asuransi yang masih sangat terbatas dan belum tersedia secara publik atau mungkin belum dapat dipahami dengan baik. Dan kurang adanya tata kelola yang baik itu juga satu kontribusi lagi yang masih perlu diperbaiki. Dan dalam beberapa kasus kita juga sudah melihat adanya tata kelola yang buruk yang dilakukan oleh manajemen yang kemudian mengarah kepada dilanggarnya peraturan yang kemudian menghasilkan risiko bagi pesertanya. Dan ada beberapa pelanggaran tersebut itu mengarah kepada perusahaan untuk tidak bisa membayar klaim asuransinya, dan itu sudah pasti menciptakan tambahan persepsi risiko. Tantangan lain yang perlu diperbaiki berkaitan dengan level asuransi di Indonesia adalah kurangnya adanya kompetensi manusia dan juga profesionalnya. Contohnya, kita tahu bahwa ini sangat penting di dalam industri khususnya untuk mempertahankan keberlanjutan bisnis dan juga dalam merancang produk yang bisa menyesuaikan dengan aset perusahaan tersebut. Dan juga di Indonesia masih cukup rendah kalau kita bandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN. Bahkan angka-angka masih terus menunjukkan tren yang positif, tetapi tetap saja itu asalnya masih sangat rendah. Jadi untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh industri ini, sekali lagi sangat penting untuk adanya kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk juga pemerintah, DPR, dan juga otoritas jasa keuangan, asuransi, dan juga oleh masyarakat dan konsumen. Kolaborasi ini harus fokus mengenai bagaimana kita bisa memperbaiki peraturan dan juga pengawasan, dan juga bagaimana meningkatkan tata kelola yang baik, serta juga meningkatkan jumlah manusia yang kompeten di sektor ini. Itu juga adalah satu poin yang sangat penting. Sementara bagi masyarakat, kita bisa meningkatkan literasi asuransi serta inklusi asuransi itu juga sangat penting. Dan kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini dan juga untuk meningkatkan penetrasi. Dan ini harus dijalankan melalui inisiatif yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pertama, kita harus bisa memperbaiki literasi masyarakat dan kepentingan masyarakat berkaitan dengan asuransi. Dan saya sangat mengapresiasi peningkatan teknologi digital dan juga InsurTech atau teknologi asuransi yang tidak hanya memberikan masyarakat mengenai informasi mengenai asuransi, tetapi juga menjadi satu marketplace dan juga channel distribusi untuk asuransi. Dan dalam masa mendatang dengan adanya teknik atau teknologi digital, saya harap bahwa produk asuransi itu bisa lebih dipersonalisasi dan lebih fleksibel untuk mengadopsi perubahan terutama di dalam atau sesuai dengan kebutuhan customer. Dari sisi pemerintah, ada juga inisiatif bagi asuransi untuk bisa lebih inklusif seperti mengimplementasi State Property Insurance Program, yaitu menerapkan program asuransi
untuk orang-orang yang naik haji dan juga asuransi mikro untuk nelayan dan petani. Dan juga untuk memperbaiki penetrasi, kita juga bisa memperbaiki perlindungan eh, konsumen dan juga terus mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan dan memperkuat integritas dari industri tersebut. Dan sangat penting untuk meningkatkan tata kelola yang baik atau praktek-praktek tata kelola yang baik tidak hanya oleh manajemen dari perusahaan tersebut, tetapi juga untuk para distributor dan para agen asuransinya. Dan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan pelindungan yang sesuai yang dibutuhkan berkaitan dengan perusahaan asuransi yang menghadapi masalah, maka lisensinya dapat ditarik atau dicabut. Dan tentu saja harus ada diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk bisa mengembangkan satu kebijakan untuk yang berkaitan dengan pelindungan pemegang polis asuransi. Dan ini sudah dimandatkan oleh Undang-Undang Asuransi pada tahun 2014. Dan dikarenakan adanya peningkatan paparan terhadap masyarakat seperti di capital market berkaitan dengan asuransi, ada juga diskusi kebijakan berkaitan dengan mengenai urgensi dan juga strategi untuk meningkatkan pengawasan yang terintegrasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan asuransi, tetapi juga berkaitan dengan keseluruhan pasar keuangan itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu yang terhormat, saya ingin menunjukkan sekali lagi bahwa sektor atau reformasi sektor keuangan itu bukanlah tugas eksklusif dari pemerintah dan DPR saja, tetapi ini juga merupakan satu agenda yang penting bagi keseluruhan industri dan masyarakat. Pemerintah terbuka untuk masukan-masukan yang konstruktif dari para aktor, sektor keuangan, investor, mitra-mitra internasional, institusi riset, para ahli, dan juga dari masyarakat umum. Dan dengan adanya kombinasi dan upaya yang bersinergi, kita harapkan bahwa reformasi sektor keuangan Indonesia itu juga dapat menjawab dan memiliki kemampuan untuk mengatasi apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan sehingga kita akan memiliki satu sektor keuangan yang lebih dapat diandalkan dan lebih kuat. Untuk mengakhiri semuanya, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IFG atas kesempatannya untuk bisa berpartisipasi di dalam acara ini. Saya harap bahwa konferensi ini akan menghasilkan ide-ide yang baru dan inovatif dalam mendukung satu pembangunan yang lebih lanjut di dalam sektor jasa keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.